Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan sebuah tutorial kepada teman-teman, yaitu bagaimana cara kita untuk membuat sebuah rumput sehingga dia bentuknya realistis seperti yang teman-teman lihat sekarang ada di layar monitor. Baik, langsung saja kita ke tutorialnya. Bismillah. Yang pertama adalah kita akan menambahkan sebuah image S-plane. Tekan Shift A, kemudian pilih image, kemudian pilih image S-plane. Kemudian silakan dimasukkan gambar yang teman-teman miliki. Ataupun kalau teman-teman ingin menggunakan gambar seperti saya, nanti akan saya cantumkan linknya di deskripsi. Teman-teman silakan download gambarnya di sana. Sekarang kita sudah memiliki satu buah image. Oh ya, menu yang tadi itu akan muncul apabila teman-teman sudah mengaktifkan di add-on, di edit, kemudian preference. Kemudian di add-on-nya, teman-teman ketikkan di sini adalah image. Maka di sini ada namanya image, import image S-plane. Maka ini silakan diaktifkan di sini, dicentang. Setelah itu kemudian baru disimpan, save preference. Maka begitu kita Shift A, maka menu tadi akan muncul. Selanjutnya kita zoom in gambar ini, kita aktifkan viewport material preview, sehingga kita sudah bisa melihat gambar yang sudah kita masukkan tadi. Dan kita rotasi searah sumbu Y, tekan R, Y, kemudian tekan 90, dan tekan minus untuk membalikkannya kepada posisi normal, seperti ini. Kita zoom in lagi, dan kita atur posisinya, supaya kita gampang melihat gambar yang sudah kita masukkan ini. Kemudian di bagian material properties, ubah nilai spekularnya menjadi 0,070, enter, dan roughness-nya 0,930. Klik tab shading, ubah objek menjadi wood, dan tambahkan sebuah HDR image. Dan kalau teman-teman belum mempunyai gambar HDR image, maka teman-teman silakan kunjungi situs hdrihaven.com untuk mendownload gambar HDR yang dibutuhkan. Di sana disediakan banyak sekali gambar HDR yang bisa teman-teman download secara gratis. Tekan Shift A, kemudian pilih Shade, kemudian ketikkan Environment, dan klik Environment Texture. Tekan di samping kiri, dan sambungkan dari Color to Color. Kemudian silakan dibuka gambar HDR image yang sudah di-download tadi mungkin barangkali. Dan selanjutnya di bagian antara Environment Texture dengan background ini saya akan menambahkan sebuah node baru dengan tekan Shift A, kemudian pilih Hue Saturation, letakkan di antaranya. Dan di bagian saturation-nya ubah nilainya menjadi 1,1. Kembali ke tab layout, masuk ke edit mode dengan tekan tombol tab, klik kanan gambar, kemudian pilih subdivide. Dan di bagian menu yang muncul di kiri bawahnya, ini di bagian number of cut-nya ubah nilainya menjadi 30, kemudian enter. Seleksi vertex yang ada di paling ujung, kita akan membuat sebuah lengkungan sehingga bentuk dari rumputnya nanti tidak akan datar. Aktifkan proportional editing dengan tekan tombol O, atau bisa juga menekan icon yang ada di atas ini. Tekan tombol G, Z, tarik ke atas sedikit saja sehingga bentuknya tidak terlalu lurus. Kembali ke object mode, tekan tombol tab, klik modifier properties, tambahkan sebuah modifier displace, sehingga dia akan menjadi seperti ini. Nah, ini tidak masalah walaupun dia naik ke atas, nanti kita akan atur. Kemudian pilih new, dan klik icon yang gambarnya seperti kotak ini. Sehingga sekarang kita berada di texture properties. Di bagian image or movie-nya silakan diganti dengan cloud. Nah, sehingga bentuknya akan seperti bergelombang seperti pegunungan mungkin ya. Ubah size-nya menjadi 0,75, enter, sehingga dia tidak terlalu bergelombang. Klik modifier properties, ubah strength-nya menjadi 0,12, enter, sehingga gambar ini dia akan menjadi normal seperti yang sudah kita masukkan pertama tadi. Nah, dia menjadi seperti ini ya. Klik particle properties, klik tanda tambah, pilih hair. Nah, sekarang ini kita sudah melihat seperti jarum-jarum yang panjang. Ini tingginya adalah 4 meter. Di bagian emission kita bisa melihat tingginya adalah 4 meter. Ini kita ubah menjadi 0,034, enter. Sehingga jarum-jarum tadi dia akan menjadi lebih pendek.
Di bagian numbernya ini adalah merupakan banyaknya jumlah hire ataupun kita sebut tadi jarum yang ada di objek gambar ini. Ketikkan angka 20.000, enter. Nah, ini apabila teman-teman ketikkan semakin tinggi nilainya, maka jarum-jarum ini jumlahnya akan semakin banyak pula. Dan tentunya mungkin nanti akan membuat komputer teman-teman akan semakin berat apabila di-render. Centang Advanced, di bagian Physics, kita scroll ke bawah sedikit. Di bagian force, kemudian di bagian Brownian-nya, ubah nilainya menjadi 0,019, enter. Sehingga kita sudah bisa melihat sedikit bentuk rumput di objek gambar yang sudah kita tambahkan tadi. Kira-kira seperti ini. Di bagian dump-nya, ubah nilainya menjadi 0,005, enter. Sehingga kelihatannya akan lebih bagus. Dan di bagian render properties, saya masih menggunakan EV. Saya akan aktifkan ambient occlusion, bloom, screen space reflection, dan di bagian shadow, di bagian cube size-nya ini akan diubah menjadi 1024. Kemudian aktifkan high bit depth, scroll ke bawah, dan di bagian color management-nya, di bagian look ini akan saya ganti menjadi medium contrast. Nah, sehingga hasil akhirnya akan seperti ini. Kemudian aktifkan viewport render. Selanjutnya saya akan berikan beberapa buah lampu, karena ini kalau kita lihat objek rumputnya belum terlihat terlalu jelas. Saya akan kembali aktifkan solid mode, kemudian zoom out, shift A, kemudian pilih like, pilih area. Saya akan aktifkan material preview, klik tool move, dan pindahkan lampu yang sudah ditambahkan ini ke atas. Tekan angka 7, geser ke bawah, dan disesuaikan letaknya, yaitu ada di sebelah kiri bawah. Kemudian Shift D, Y letakkan di atas, Shift D, X letakkan di sini, dan lampu ini silakan teman-teman sesuaikan dengan selera teman-teman. Saya menambahkan 3 buah lampu di sini. Kemudian strength-nya akan saya ganti di sini menjadi 45 watt, dan ini terserah teman-teman mau ganti berapa. Dan rotasi arahnya ke arah rumput, tekan RR 2 kali. Kemudian arahkan ke objek rumput. Kita rotasi sedikit biar kelihatan. Klik lampu yang kedua, ubah juga nilainya menjadi sekitar 20 watt, enter. Rotasi sedikit, tekan tombol RR, arahkan ke rumput. Dan juga lampu yang ketiga, kita bisa tambahkan menjadi 30 watt ataupun sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Aktifkan kembali viewport render. Nah, ini kalau terlihat terlalu terang, maka kita bisa kurangi kekuatan dari lampunya ini sehingga dia tidak terlalu terang. Ini kita bisa bikin buat 25 watt. Lampu yang kedua ini kita ganti menjadi sekitar 15 watt. Dan lampu yang ketiga juga kita ganti menjadi sekitar 15 watt. Nah, sehingga dia tidak terlalu cerah. Seperti ini ya. Sebelumnya saya akan nonaktifkan dulu gambar HDR-nya di bagian film, kemudian centang bagian transparent, sehingga gambar HDR-nya akan menghilang. Kemudian atur kamera, tekan ikon kamera di samping kanan, tekan tombol N, pilih view, kemudian kamera to view untuk mengunci kamera, supaya kita bisa gampang mengatur sudut pandang yang kita inginkan. Nah, silakan diatur posisinya sesuai dengan keinginan teman-teman. Kalau sudah, matikan kembali kamera to view-nya, tekan N kembali. Nah, ini kalau kita render, tekan tombol F12 pada keyboard. Dan hasilnya adalah seperti ini. Ini kelihatan masih belum realistis. Nah, untuk membuatnya lebih realistis, teman-teman wajib mengganti rendernya ini menjadi cycle. Sehingga apabila teman-teman lihat sekarang, bentuk dari objek rumput yang sudah kita buat ini sudah menyerupai bentuk yang aslinya. Dan untuk mempercepat render, saya akan ubah di bagian outputnya, saya akan ubah menjadi 50% supaya tidak terlalu lama. Dan kemudian apabila kita render, tekan tombol F12 pada keyboard. Nah, ini sekarang sedang proses render, ini mungkin akan membutuhkan waktu yang agak lama. Nanti apabila sudah selesai, saya akan lihatkan hasilnya kepada teman-teman. Baik, setelah menunggu cukup lama ya, akhirnya rendernya juga selesai. Dan ini merupakan hasil akhir dari render yang sudah saya lakukan.
Dan bagaimana ini saya kira sudah sangat realistis. Baik, demikian video saya pada hari ini. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.